Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya. Apakah wanita yang sedang berihram diperbolehkan memakai mukena? Karena saat dalam posisi tegak akan tertutup oleh mukena tersebut tangannya. Terima kasih atas jawabannya Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan ihram mereka tetap harus melakukan sholat. Kemudian di dalam melakukan sholat, seorang wanita harus menutup aurat. Aurat wanita di dalam sholat adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini betul, pertanyaan cerdas juga betul. Tapi di saat melakukan ihram, dia tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan. Maka dengan mekenanya yang mungkin lengannya panjang dan sebagainya, itu ada saat tertentu akan menutup tangannya. Maka yang paling tepat jika Anda dalam keadaan ihram mungkin harus cari desain mekena yang aman yang hanya menutup sampai pergelangan di sini. Supaya tidak menutup lengan, menutup telapak tangan. Jelas ya? Hendaknya seperti itu. Karena ini bab haji ini kayaknya ada hubungannya dengan haji. Kita lagi membahas haji cuma untuk minggu ini tidak ada haji. Jadi wanita menutup wajah sama telapak tangan ini pembahasan para ulama. Ini tidak diperkenankan dalam madhab yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi ini wajah terbuka. Termasuk menggunakan masker tidak boleh di saat ihram haji atau umrah. Tapi kalau karena satu keadaan sakit, kedinginan yang berlebihan, menggunakan masker itu adalah menjadi diizinkan karena sakit tadi, tapi nanti dia harus membayar sesuatu pilihan tiga. Pilihan satu dari tiga, antara menyembelih kambing, berat, puasa 3 hari berat, ngasih makan 3 kali zakat fitrah. Ini termasuk, nah bagi menutup tangan ini bagaimana? Sebab Anda harus sholat. Nah untuk ini dibahas masalah qafazin adalah sapu tangan atau sarung tangan itu ada. Pembahasan sarung tangan mungkin kita harus menghadirkan pendapat yang mudah juga deh di sini karena betul juga supaya tidak was-was. Pakai makanan juntrung ke bawah nanti wah tidak boleh ini baik. Berarti kita harus menghadirkan madhab yang dikukuhkan bahwa tidak boleh ada kain yang menutupi tangan telapak tanganmu. Ini pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i dan juga madhab Maliki dan juga madhab Hambali. Ya boleh. Tapi ada kemudahan di dalam madhab Syafi'i yang kedua. Madhab Syafi'i yang kedua, ini barangkali yang terlanjur, kok ketutup? Ya sudahlah, tangan ya tangan. Kalau khilaf hanya di tangan sini. Di dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah, nggak apa-apa ketutup. Sehingga seorang perempuan pakai kaos tangan pun juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah pendapat. Cuma kami sampaikan, ini pendapat kan untuk meringankan, jangan sampai nanti ada kegelisahan. Sudah hanya gara bajunya turun, lalu kena, turun, kena, turun, kena. Apalagi mohon maaf musim dingin kadang-kadang ini tidak kuat. Jadi pendapat yang kedua dalam madhab Syafi'i atau pendapat madhab Abu Hanifah, tidak apa-apa menutup tangan ini. Apakah ketutup mekena atau sengaja pakai kaos tangan. Tapi ingat madhab Syafi'i yang dikukuhkan, hendaknya kita ikuti dalam keadaan normal ya. Tidak diperkenankan menutup ini. Tidak menutup, tidak diperkenankan. Kalau Anda ikut pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, dan Anda kedinginan tidak kuat, ya Anda boleh menutup tangan, tidak dosa lagi karena Anda kedinginan, cuman kalau Anda ikut yang mengatakan ini wajib, ini enggak boleh, ini haram menutup, maka karena udzur menjadi boleh, tapi biarpun ada udzur, Anda kena dam. Antara nyembelih 1 ekor kambing, atau bukan dan ya, atau puasa 3 hari, atau Anda bersedekah senilai 3 kali zakat fitrah. Anda hitung zakat fitrah berapa di sini. Anda pikirkan, Anda sedekahkan. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah sedikit tentang, nanti akan kita masukkan juga di kita puasa. Seperti ini belum masuk. Ini pertanyaan ini belum masuk di sini. Kemudahan-kemudahan ini. Karena kalau kita pikirkan betul juga. Seorang perempuan kadang-kadang kedinginan, atau makanannya turun dan sebagainya. Maka yang demikian itu adalah, ada kemudahan di dalam madhab Abu Hanifah khususnya. Dan juga madhab kedua adalah madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Indah perbedaan ulama. Tidak boleh kita saling
bersikeras, dan juga jangan saling menyalahkan pada akhirnya bikin orang kecewa. Astagfirullah Bu, kena ini harus bayar, ini dosa sebagainya. Kasihan. Seorang ibu sudah tua kadang-kadang memang mekenanya kegedean, suka turun, tatonya disalah-salahin terus dan sebagainya. Ini ada peluang untuk kita bisa mengatakan itu sah, tentunya bukan asal, tapi ngikut para ulama. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.